Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Yang tentu kita harapkan dari pembahasan ini adalah kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena al-ilmu akan bermanfaat jika diamalkan. Islam datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ilmu dan amal, dan teori dan praktek. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat As-Saff ayat yang ke-9, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dan membawa petunjuk dan agama yang hak. Dengan membawa petunjuk dan agama yang hak untuk dia menangkan atas semua agama yang ada, meskipun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Nah, para ulama menyebutkan tentang al-huda bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan agama yang hak, yaitu al-huda adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, dan dan dinul haq adalah al-amalus saleh, amal yang saleh. Maka pada pembukaan kajian ini, saya mengawali dengan mengingatkan kepada terutama diri saya dan kepada semuanya, mari kita amalkan ilmu yang kita miliki, sehingga ilmu itu bermanfaat, terutama bagi diri kita, dan kemudian bagi yang lainnya. Pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, masih pada bab tentang fadl salatid duha. Bab tentang keutamaan salat duha. Yang mana pembahasan kita yang terakhir sampai pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau menyebutkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Setiap hari ya, kita mempunyai kewajiban untuk memberikan sedekah dalam rangka mensyukuri kepada Allah Ta'ala atas kesempurnaan fisik kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap seorang mengucapkan tasbih subhanallah, itu adalah sedekah. Fakullu tahmidatin sadaqah. Setiap seorang mengucapkan alhamdulillah, itu merupakan satu sedekah. Fakullu tahlilatin sadaqah. Seorang mengucapkan la ilaha illallah, itu juga satu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Dan setiap kali seorang mengucapkan Allahu Akbar, satu kali Allahu Akbar,
sama dengan satu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun. Demikian pula memerintahkan kepada yang ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun anil munkar shadaqah. Mencegah dari yang mungkar juga sedekah. Wa yujzi'u min dalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Dan untuk menutupi seluruh sedekah itu yang disebutkan dalam hadis lain, ada 360 persendian dan tulang belulang kita, itu bisa ditutupi dengan 2 rakaat sholat duha. Nah, ini menunjukkan keutamaan sholat duha, dan sebagian ulama berdasarkan hadis ini mereka mengambil kesimpulan bahwa sholat duha dianjurkan dilakukan setiap hari, meskipun hanya 2 rakaat, meskipun hanya 2 rakaat. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Dan terkadang beliau menambah sesuai dengan kehendak beliau. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Imam Muslim. Di dalam hadis ini, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menginformasikan kepada kita bahwa Rasulullah SAW beliau mengerjakan sholat sunnah duha 4 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tetapi boleh juga 2 rakaat, bagaimana pada hadis yang sebelumnya. Atau mungkin lebih dari 4 rakaat. Akan kita bahas pada hadis yang berikut ini. Jadi Nabi SAW menambah sholatnya ya dari 4 rakaat. Terkadang beliau menambah sesuai dengan yang beliau kehendaki. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang mengerjakan sholat duha boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, atau boleh menambah lebih dari itu. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir dalam bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Ummi Hani Fakhitah binti Abi Talib radhiyallahu anha, dari Ummu Hani. Ummu Hani ini saudara perempuan dari Ali bin Abi Talib. Ya. Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, qalat dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi. Aku pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada tahun penaklukan kota Mekah, itu di tahun yang ke-8 Hijriyah. Fawajadtuhu yaktasilu. Maka aku jumpai beliau sedang mandi. Beliau sedang mandi. Falamma faragha min ghuslihi, maka selesai beliau mandi, shalla 8 rakaat. Beliau mengerjakan salat 8 rakaat. Wa dzalika duha. Dan itu adalah salat duha. Ya, itu adalah salat duha. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang jumlah rakaat salat duha minimal 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh sampai 8 rakaat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan demikian kita mengetahui
apa yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, beliau cenderung kepada pendapat yang mengatakan jumlah sholat duha sebanyak 8 rakaat. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan boleh lebih dari itu, sampai 12 rakaat. Ini juga pendapat sebagian dari ulama-ulama kaum muslimin. Intinya bahwa memang sholat duha salah satu di antara sholat-sholat yang memiliki keutamaan. Ya, seorang dijaga oleh Allah Ta'ala, seorang dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sholat duhanya. Dan bahkan ada sebagian riwayat, yaitu seorang yang duduk di masjid, yang sholat berjamaah subuh di masjid, kemudian dia duduk berzikir sampai matahari terbit, sampai matahari setinggi 1 tombak, ya. Kemudian dia sholat 2 rakaat, dan yang tentunya niatnya adalah niat duha, maka dia mendapatkan pahala sama dengan seorang yang umroh atau sama dengan seorang yang melakukan ibadah haji. Nah, ini menunjukkan keutamaan sholat duha yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apabila kita mencermati dan melihat dari pembahasan kita sebelum ini tentang banyaknya sholat-sholat sunnah, maka ini menunjukkan bahwa Islam agama yang sudah sempurna, ya, amal-amal ibadah yang diajarkan, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencukupi. Ya, bahkan kalau seorang ingin mengerjakan secara menyeluruh, dia tidak akan mampu. Nah, oleh karena itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza amartukum bi syai'in fa'malu bimastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian mengerjakan sesuatu, maka kerjakan semampu kalian. Wa idza nahaitukum anhu fantahu. Namun apabila aku melarang kalian dari berbuat sesuatu, maka berhentilah dari berbuat sesuatu yang dilarang tersebut. Para pemirsa dan para pendengar televisi Roja dan radio Roja dimanapun Anda berada, rahimakumullah, semoga Allah merahmati semuanya. Kita lanjutkan kepada bab yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, babu tajwizi salati duha min irtifa'i syamsi ila zawaliha, wal afdalu an tusalla inda ishtidadil harri wa irtifa'i ad-duha. Dalam bab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala akan menjelaskan kepada kita tentang waktu sholat duha. Yaitu waktu yang dibolehkan dan ada waktu yang lebih afdal dikerjakannya sholat duha. Disebutkan di sini bahwa sholat duha itu lebih afdal jika dilakukan ketika sudah terasa teriknya matahari. Sekitar jam 10 atau mungkin setengah 11. Ya. Ini kurang lebih demikian. Ya, tapi boleh seorang mengerjakannya di awal waktu, mungkin jam 7 atau sebelumnya. yakni setelah matahari terbit lebih kurang 20 menit. Ya. Jadi waktu sholat duha itu permulaannya lebih kurang adalah 20 menit sesudah terbitnya matahari. Yaitu setinggi 1 tombak. Ya, sekitar 15 sampai 20 menit. Itu awal dari waktu duha. Ya, permulaan dari waktu duha. Sampai menjelang matahari tergelincir. Ya, artinya ketika matahari di atas, ini tidak dibolehkan kita sholat. Karena ada larangan sholat di saat matahari berada di atas, yakni di atas kepala kita. Ya. Namun sebelum itu boleh. Ini penjelasan dari bab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau membawakan sejumlah hadis dalam bab ini
Ya, beliau membawakan di sini ada satu hadis yang dibawakan oleh beliau, dan masih ada juga bab yang berkaitan dengan sholat yang lainnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha. Bahwa pernah Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu pernah melihat ada sekelompok orang yang mereka sholat duha. Faqal, maka beliau mengatakan, ama laqad alimu anna as-salata fi ghairi hadis sa'ati afdalu afdalu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awabina hina tarmadu al-fisal. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, di sini pernah suatu ketika Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu melihat ada sekelompok orang yang mereka mengerjakan sholat sunnah duha. Tentu waktu yang mereka kerjakan sholat sunnah duha ini kelihatannya lebih cepat, ya. Artinya juga sudah pada waktunya, namun mereka melaksanakannya di awal-awal waktu. Ya. Lalu beliau berkata, ama laqad alimu, ya. Sesungguhnya atau ketahuilah bahwasanya mereka orang-orang ini mengetahui anna salata fi ghairi hadis saati afdal, bahwa salat duha di selain waktu ini itu lebih afdal. Ya, pada selain waktu ini yang mereka kerjakan itu lebih afdal. Kemudian kata beliau, yakni Zaid bin Arqam radhiyallahu an, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awwabin itu nama lain dari salat sunnah duha. Dinamakan juga dengan salat awwabin. Salatul awwabina, ya, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, ya. Hina tarmadu al-fisal, yaitu ketika anak-anak unta itu merasakan panasnya matahari. Makanya lebih afdal untuk salat duha yaitu setelah terasa panas akan sinar matahari itu. Ini waktu yang lebih afdal. Kemudian salat duha dinamakan juga dengan salat al-awwabin. Salat duha dinamakan dengan salat al-awwabin. Al-awwab artinya ar-raja', orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelalaian, dari dosa, dari kemaksiatan, maka mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, kemudian mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini atau salat duha dinamakan juga dengan salat awwabin. Adapun nama salat awwabin yang dikerjakan oleh sebagian orang sesudah maghrib, ya, dengan jumlah rakaat sekian rakaat membaca surat tertentu, ini tidak ada landasan hadisnya yang sahih tentang salat tersebut. Jadi salat al-awwabin adalah salat duha. Itulah yang namanya salat al-awwabin. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang seorang boleh memberitahukan tentang waktu yang lebih afdal kepada seorang yang melakukan satu amal yang mungkin kurang tepat waktunya atau tidak afdal waktunya. Maka seorang boleh mengingatkannya bahwa amal yang kamu lakukan ini alangkah baiknya kamu lakukan pada waktu ini. Ya, sebagaimana
Zaid bin Arqam, beliau menyebut bahwa mereka ini tahu bahwa sholat sesudah ini itu lebih afdal. Sholat ketika sholat duha di saat matahari terasa panasnya itu lebih afdal, itu lebih afdal. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang waktu yang paling afdal dalam sholat sunnah duha adalah di saat sinar matahari di pagi hari mulai menyengat, ya, mulai menyengat pada tubuh seseorang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini dan yang sebelumnya tentang sholat sunnah duha, ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sholat sunnah duha dan seyogyanya seorang untuk dia berupaya mengerjakannya meskipun hanya 2 rakaat. 2 rakaat sholat duha yang dilakukan dengan istiqomah lebih baik daripada 8 rakaat tetapi tidak istiqomah. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang patut juga diingatkan pada kesempatan yang baik ini bahwa anggapan sebagian orang, ya, sebagian kaum muslimin bahwa sholat duha mendatangkan rezeki, ini ada anggapan-anggapan yang tidak berdasarkan pada dalil yang kuat atau tidak ada dasarnya. Intinya seorang sholat sunnah duha, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menentukan rezeki seseorang. Bukan karena dia sholat duha kemudian dia bertambah rezekinya, tidak, ya. Tetapi setiap orang selama dia melakukan amal-amal kebaikan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya yakni kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian juga kita tidak mengukur rezeki itu hanya dengan duit, ya. Karena kadang-kadang mungkin sebagian kaum muslimin selalu menghitung rezeki itu dengan materi, ya. Padahal tidak hanya materi, ya. Seorang mendapatkan istri yang soleha, bagian dari rezekinya. Seorang mempunyai akhlak yang mulia, bagian dari rezeki, ya. Karena Allah membagi rezeki itu atau membagi akhlak sama dengan membagi rezeki. Ada orang yang bagian rezekinya banyak, ada orang bagian rezekinya sedikit. Demikian pula akhlak. Ada orang yang Allah berikan akhlak yang mulia yang banyak jumlahnya, dan ada orang yang memang tidak diberikan akhlak kepadanya, karena itulah rezekinya di bidang akhlak. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, Innallaha qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah membagi akhlak-akhlak kalian sama dengan Allah membagi rezeki-rezeki kalian. Kalau ada orang yang dapat rezeki yang banyak, ya itulah yang Allah berikan padanya. Ya. Demikian pula kalau ada orang yang rezekinya sedikit, nah akhlak pun begitu. Ada orang yang akhlaknya Masya Allah, ya, Allah berikan banyak bagian dari akhlaknya, ya, dalam kehidupannya. Ada orang yang juga diberikan sedikit, sehingga dia sedikit akhlaknya. Ini semua dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu al-hathi ala salati tahiyatil masjidi. Bab tentang anjuran untuk mengerjakan salat tahiyat masjid. Salat tahiyat masjid. Itu ketika seorang masuk masjid, hendaknya dia salat tahiyat masjid 2 rakaat. Wa karahiyat al-julus qabla an yusalli rakaatain. Bab ini juga menjelaskan tentang dimakruhkannya seorang masuk masjid langsung duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Ya.
Sebelum dia sholat 2 rakaat. Fi ayyi waqtin dakhala. Kapan saja dia masuk. Dianjurkan dia sholat 2 rakaat. Wa sawa'un shalla raka'ataini bi niyyati tahiyyah aw shalla salat fardhah aw sunnah ratibah aw ghairiha. Nah, Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini beliau juga menjelaskan tentang 2 rakaat ini. Yang pernah saya katakan pada penjelasan beberapa waktu yang lalu. Yaitu ketika seorang masuk masjid. Dia tidak mempunyai waktu, misalnya, untuk sholat sunnah, rotibah, kecuali 2 rakaat. Maka ketika dia masuk masjid, ya, dia langsung mengerjakan sunnah qobliyah. Ya. Itu sama dengan dia telah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sebelum dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah, sekarang misalnya ada orang masuk masjid, ya, waktunya tidak ada kecuali tinggal 2 rakaat. Setelah 2 rakaat dia sholat, akan dikumandangkan iqamatus sholat. Nah, sholat apa yang dia lakukan? Apakah dia niat tahiyat masjid? Ataukah dia niat qobliyah duhur misalnya? Jawabannya adalah dia niat qobliyah duhur. Dari waktu yang ada, yang hanya 2 rakaat itu, dia niat sholat qobliyah duhur. Atau dia masuk masjid di pagi hari. Yakni ketika akan sholat subuh. Tidak ada waktu baginya kecuali hanya tinggal 2 rakaat. Maka dia mengerjakan qobliyah subuh. Ya. Bukan tahiyat masjid. Nah, ini yang pernah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan apa yang dijelaskan ini yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Intinya seorang ketika dia masuk masjid, hendaknya dia sholat 2 rakaat. Baik itu sholat tahiyat masjid, kalau ada waktu yang cukup panjang, pertama dia tahiyat masjid dulu, baru kemudian dia sholat sunnah rotibah, sunnah rawatib, atau kalau waktunya tidak cukup, dia langsung sholat sunnah rawatib. Misalnya seorang ke masjid, ingin sholat duhur. Sholat duhur itu dianjurkan, sholat sunnahnya sebelum sholat duhur, qobliyah duhur itu dianjurkan 4 rakaat. Ya. Nah sekarang orang ini masuk ke masjid. Waktu yang ada kurang lebih 7 menit. Atau 8 menit. Setelah 8 menit akan dikumandangkan iqamah. Ya. Maka dia dianjurkan sholat 4 rakaat. Dengan 2 rakaat salam, sunnah qobliyah duhur. Ya. Sunnah qobliyah duhur. Dia mengerjakan 4 rakaat sunnah qobliyah duhur. Yaitu 2 rakaat salam. Untuk waktu yang ada baginya untuk mengerjakan sunnah rotibah. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, ada 2 hadis. Hadis yang pertama, qala rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadukumul masjidah, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, maka jangan dia duduk, hatta yusalli raka'ataini, sehingga dia sholat 2 rakaat. Hadis muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Idza dakhala ahadukumul masjidah, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid,
Fala yajlis. Maka jangan dia duduk. Ya. Hatta yusalliya rak'atain. Hingga dia sholat 2 rakaat. Ya. Ini kalau dia masuk masjid misalnya di waktu-waktu yang bukan sholat wajib, tetap dianjurkan sholat 2 rakaat. Atau mungkin dia masuk masjid di saat setelah dikumandangkan adzan untuk sholat. Antara subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Dia masuk masjid, ya hendaknya dia sholat 2 rakaat. Kalau masih ada waktu untuk sholat 2 rakaat. Karena kadang-kadang seorang itu ketika masuk masjid, itu sudah dekat dengan waktu iqamatus sholat. Mungkin tinggal 1 menit. Ya. Dan tidak mungkin dia mengerjakan sholat dalam waktu 1 menit. Maka kalau demikian ya dia tinggal tunggu, ya, karena sudah akan dikumandangkannya iqamah. Ya. Karena kalau sudah iqamah ya tidak ada sholat sunnah lagi. Sholat yang ada hanya sholat wajib. Tetapi kalau masih ada waktu untuk sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, maka dikerjakan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Kemudian hadis yang berikutnya, Wan Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir, yaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Pernah suatu ketika aku datang ingin menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu beliau sedang berada di masjid. Faqal, maka beliau berkata, yakni kepada Jabir, shalli rak'atain. Salat 2 rakaat. Salatlah 2 rakaat. Hadis muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis Jabir ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang masuk masjid, entah mungkin dia ingin bertemu dengan seseorang, atau dia akan berbuat sesuatu, ya. Kadang-kadang ada pertemuan di masjid, kadang-kadang ada kegiatan di masjid, maka hendaknya dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum dia memulai aktivitasnya. Sebelum misalnya memulai pertemuan, ya. Atau mungkin seorang ustadz ingin berceramah, menyampaikan kajian di satu masjid, ya. Maka dianjurkan ketika masuk masjid, dia sholat 2 rakaat sebelum memulai kajian, ya. Sholat 2 rakaat. Nah, ini tentang dianjurkannya sholat sunnah, ya, tahiyat masjid 2 rakaat ketika seorang masuk masjid. Ya. Apalagi kalau memang waktunya cukup, ya, maka dia sholat tahiyat masjid, baru kemudian sholat qobliyah, sholat sunnah rawatib. Nah, perintah Nabi alaihissalam di dalam hadis ini, shalli rak'atain, ini menunjukkan bahwa beliau betul memerintahkan. Sama dengan hadis yang sebelumnya, beliau melarang duduk. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sehingga dia sholat 2 rakaat. Ya. Di dalam hadis Jabir diperintahkan untuk sholat. Qal shalli rak'atain. Ya. Ketika Jabir masuk ke masjid, ya, untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir belum sholat sunnah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh beliau untuk sholat 2 rakaat. Baik, kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu istihbabi rak'ataini ba'dal wudu. Babu istihbab rak'ataini ba'dal wudu. Bab tentang dianjurkannya seorang sholat 2 rakaat setelah dia berwudu. Ya. Ini disebutkan oleh para ulama dengan sholat sunnah wudu. Sebagian mengatakan syukrul wudu. Ya, sholat sunnah syukril wudu.
Jadi kita dianjurkan kalau setelah berwudu ya dan memang ada waktunya untuk kita sholat 2 rakaat, sholat sunnah, sunnatul wudu, maka kita kerjakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Adapun hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, ada satu hadis. Qala rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal bin Rabah, yaitu mantan budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bilal bin Rabah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, tolong beritahukan kepada aku, ceritakan kepada aku suatu amal yang kamu betul-betul berharap, ya, ketika kamu memeluk Islam ini, kamu melakukan suatu amal yang dengannya kamu berharap mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannati. Karena sungguhnya aku mendengar langkah kakimu di depan aku di surga. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam ya itu mendengar hentakan kaki Bilal di surga ya di depan beliau. Makanya beliau bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, amal apakah yang kau kerjakan ini di dalam Islam? Sehingga aku mendengar ya hentakan langkah kakimu di depan aku." Kata Bilal radhiyallahu anhu, "Ma amiltu amalan arja indi." Aku tidak pernah, yakni tidak mengerjakan satu pekerjaan, tidak beramal suatu amalan yang lebih dari aku harapkan ya bagi diriku, min anni lam atatohar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalliya. Kata Bilal, tidak ada amal yang lebih aku harapkan. Hanya saja aku itu kalau selesai berwudu, ya, setiap selesai berwudu, baik di siang hari, baik di malam hari, atau di siang hari, aku selalu sholat semampu aku. Ya, aku selalu sholat, ya, sesuai dengan yang ditakdirkan kepada aku. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan lafaz hadis ini redaksinya dari Imam Al-Bukhari. Intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya sholat sunnah wudu. Ya. Dan hadis ini secara menyeluruh menjelaskan kepada kita tentang seorang mukmin hendaknya dia beramal, berbuat, beribadah pada Allah Ta'ala. Dan hendaknya ada di antara amal-amalnya itu yang menjadi betul-betul harapan baginya untuk di akhirat kelak. Sebetulnya semua amalan seorang itu untuk diharapkan untuk di akhirat. Tapi ada amal-amalan yang lebih khusus ya, baginya. Nah, Bilal ketika ditanya oleh Nabi alaihissalam, arja amal. Amal apa yang paling kau harapkan? Yang dengannya engkau masuk surga, atau yang dengannya aku mendengar ya langkah kakimu di depan. Maka diberitahukan oleh Bilal ya bahwa aku ya setiap selesai berwudu, baik di malam hari atau di siang hari, aku selalu sholat. Aku selalu sholat.
Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya seorang beramal. Ya, di antara amal-amalnya ada yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang lain. Makanya Rasulullah SAW bertanya pada Bilal. Karena Bilal dia mengerjakan hal ini setiap selesai wudhu dia sholat dua rakaat, ya, dan harapannya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara pekerjaan yang dikerjakan setelah wudhu adalah sholat. Meskipun ada amalan yang lain, entah itu baca Al-Quran atau tawaf di Baitullah, ya, atau amal yang lainnya yang memang harus dan berwudhu. Ya. Maka Bilal begitu selesai berwudhu, dia selalu sholat dua rakaat. Dan ini beliau rahasiakan, tidak diketahui. Tapi niatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengetahui. Oleh karena itu Rasulullah SAW bertanya, ya, amal apa yang kau harapkan dari setelah kau memeluk Islam ini, yang dengan yang kau berharap mendapatkan, yakni balasan dari Allah Ta'ala, sehingga aku pun mendengar langkah kakimu berada di depanku di surga. Rasulullah bertanya kepada Bilal. Ini menunjukkan bahwa Bilal dia menyembunyikan amalnya. Dia tidak menampakkan. Ya. Dan ini pun menunjukkan bahwa Nabi alaihissalam tidak mengetahui yang gaib. Ya. Makanya beliau bertanya kepada Bilal. Oleh karena itu kalau ada beranggapan bahwa Rasulullah SAW mengetahui yang gaib, ya, ini adalah satu hal yang tidak dibenarkan. Kecuali apa yang Allah beritahukan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hal-hal yang gaib, Allah beritahukan kepada Nabi alaihissalam, maka beliau mengetahui. Tetapi itu informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan beliau mengetahui yang gaib yang sendirinya, tidak. Ya. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hendaknya seorang setelah dia berwudu, dia sholat 2 rakaat. Ya. Supaya ada satu amalan yang dilakukan dari wudunya itu. Yaitu sholat 2 rakaat. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang pembalasan, tentang balasan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dari amal-amal mereka yang mereka kerjakan dan mereka rahasiakan antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fadilahnya besar. Ya. Di antara amal manusia, yang amal-amal ibadah kita ada 2 macam. Ada amal-amal yang memang tidak bisa disembunyikan. Dia harus nampak amal itu. Apa contohnya? Contohnya sholat 5 waktu di masjid. Ya. Bagi orang laki-laki, dia tidak bisa menyembunyikan. Dia berjalan keluar dari rumahnya menuju masjid. Ya. Atau seorang akan pergi umroh, ibadah haji. Ini hal-hal yang nampak. Ya. Maka ini tidak bisa disembunyikan. Namun, ada juga di antara amal, ya amal-amal ibadah yang bisa disembunyikan. Contohnya adalah sholat di malam hari. Ya, sholat tahajud. Ya, kalau seorang sholat tahajud tidak usah diumumkan. Ya, cukup antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah pamer, menceritakan pada orang, aku semalam bangun, ya, untuk sholat tahajud. Ya, tidak perlu. Sembunyikan amal itu. Karena memang bisa disembunyikan. Juga ada misalnya sedekah. Sedekah yang bisa disembunyikan. Lain dengan zakat. Kalau zakat memang lebih utama diumumkan. Ya. Tapi kalau sedekah yang bersifat sukarela, ya maka
sebaiknya disembunyikan. Sebagaimana dalam hadis tentang 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat kelak, yang mana pada hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah. Nah, salah satu dari 7 golongan itu, kata Nabi SAW, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang yang dia memberikan satu sedekah, ya, kemudian dia sembunyikan sedekah itu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan, yang dikerjakan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan bahwa memang ada amal-amal yang sedapat mungkin seorang bisa menyembunyikan, dia sembunyikan. Kalau memang suatu amal tidak mungkin disembunyikan, ya memang tidak bisa disembunyikan. Ya, seperti yang saya contohkan tadi. Ya. Menyembunyikan amal yang bisa disembunyikan, itu akan lebih menjadikan seorang itu ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu adalah hikmahnya. Menyembunyikan suatu amal yang dikerjakan oleh seorang hamba, supaya dia itu lebih ikhlas kepada Allah Ta'ala. Karena terkadang kalau sudah diumumkan, itu bisa saja muncul perasaan riya, ya, minta dipuji, disanjung oleh manusia. Setiap kali disembunyikannya, ini menunjukkan keikhlasan. Ya, ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya seseorang bertanya kepada orang-orang yang soleh tentang suatu amal yang mereka kerjakan dari amal-amal soleh yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Dia boleh bertanya untuk mendapatkan keterangan dan untuk bisa menjadikan orang yang soleh itu sebagai contoh, sebagai teladan. Ya. Kita tidak tahu di antara manusia-manusia yang mereka bangun di malam hari secara rutin. Ya. Tapi tidak ada yang mengetahui. Ada yang sholat setiap malam, bangun jam 2 sampai subuh. Tidak ada yang mengetahui. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang memberikan sedekah. Dia menyembunyikan sedekah itu. Sampai dia meninggal, orang-orang yang biasa diberikan sedekah datang kepada keluarganya. Kok saya terputus sedekah ini? Biasanya aku dapat dari fulan sedekah. Keluarganya mengatakan bahwa si fulan sudah meninggal. Ya. Dia sudah meninggal. Nah, ini contoh-contoh di antara orang-orang yang mereka menyembunyikan sedekah mereka. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ya, itu disebutkan ketika beliau meninggal, ya, itu dilihat di punggungnya ada hitamnya. Ternyata beliau adalah orang yang sering mengantarkan gandum dan memikul di punggungnya di malam hari. Diberikan kepada orang-orang. Dan mereka tidak tahu. Ya. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang hamba dia memiliki amalan yang dia sembunyikan amalan itu. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jangan semua amal perbuatan kita, ya, dipamerkan, ya, atau disebarkan. Ya. Tapi hendaknya ada amalan-amalan yang disembunyikan. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita pula tentang keutamaan Bilal radhiyallahu anhu. Beliau memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Ta'ala, dan kita tidak tertutup kisah keislaman beliau, bagaimana beliau diazab, disiksa di tengah padang pasir, diletakkan batu yang besar di atas punggungnya atau di perutnya,
Beliau tetap mengatakan ahadun, ahadun. Tetap mempertahankan imannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau dimerdekakan oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Itu tentang Bilal. Bilal mempunyai mangkobah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengangkat beliau menjadi seorang muadzin. Muadzin Nabi alaihi wasallam adalah Bilal. Ya. Beliau naik di Ka'bah ketika penaklukan kota Mekah. Lalu beliau kumandangkan adzan. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya semua manusia itu sama. Kulit hitam atau kulit putih atau kulit merah, sawo matang. Yang membedakan mereka adalah hanya ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Islam. Islam menghormati, memuliakan hamba-hamba Allah. Tidak ada yang membedakan mereka kecuali ketakwaannya. Semua bangsa, warna kulit, dan yang lainnya, jadi perbedaan-perbedaan itu adalah sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kecuali ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya seorang selalu menjaga wudhunya. Ya, makanya Bilal mengatakan, tidaklah aku berwudhu di siang hari dan di malam hari, melainkan aku sholat dua rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya Bilal adalah seorang yang selalu menjaga wudhunya. Menjaga wudhunya. Maka kita dianjurkan juga untuk menjaga wudhunya. Karena itu diantara sifat orang-orang yang beriman. Dia menjaga wudhunya. Kemudian seorang masuk ke surga Allah karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kepada siapa Allah kehendaki. Setiap manusia sesuai dan derajat dan tingkatan seorang hamba di akhirat kelak sesuai dengan amal perbuatannya. Walikullin darajatun mimma amilu. Ya, walikullin darajat mimma amilu. Dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am. Ayat yang ke-132. Walikullin darajatun mimma amilu. Setiap orang memiliki tingkatan derajat kemuliaan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan tidaklah Tuhanmu lalai dari apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi yang menentukan seorang derajatnya, kemuliaannya di surga di sisi Allah, ya surganya, tingkatannya itu adalah dari amal perbuatan. Tapi seorang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah Ta'ala. Ya, namun tingkatan manusia dalam surganya itu kembali kepada amal perbuatannya. Ada amal ibadah yang dikerjakan. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita, dan ini poin yang terakhir, bahwa surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Ini adalah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh kelompok-kelompok sempalan Islam yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Ini pendapat yang tidak benar. Yang benar adalah apa yang menjadi pegangan dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para sahabat Nabi SAW, para salafus soleh, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Akidah Al-Quran dan Sunnah, bahwa surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga Allah dan rahmat dan kasih sayangnya dengan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita memasuki bab yang lain berkaitan dengan sholat Jumat. Berkaitan dengan sholat Jumat. Insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan akan datang. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada beberapa menit untuk sesi tanya jawab. Kami kembalikan kepada pembawa acara di Jakarta.
Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan wallahu taala a'lam. Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan sholat-sholat sunnah. Nah, ikhwatas Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Yang pertama kita awali dari pesan singkat dari Ibu Andri di Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah boleh sholat sunnah dirutinkan setiap hari, contohnya seperti sholat duha? Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih. Silakan Ustaz. Sudah dijelaskan tadi daripada pertemuan yang lalu tentang dianjurkannya seorang dalam sholat sunnah duha ini boleh dirutinkan, artinya dikerjakan secara istiqomah. Meskipun satu hari hanya 2 rakaat, ya, ini termasuk yang dibolehkan, bahkan dianjurkan. Karena berdasarkan hadis tentang kita diperintahkan untuk memberikan sedekah. Setiap hari 360 sedekah. Ya. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang telah menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna. Ya. Maka kita dianjurkan untuk memberi sedekah. Itu cukup dengan seorang yang sholat 2 rakaat duha, sunnah duha itu sudah mencukupi sedekah tersebut. Apalagi ditambah dengan amalan-amalan soleh yang lain. Jadi apabila ditanya, bolehkah sholat duha ini dirutinkan? Jawabannya iya. Ya, silahkan. Jadi itu amal yang mulia. Ya, meskipun setiap hari hanya 2 rakaat, itu minimal. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Ibu Andri di Banyuwangi. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ummu Abdillah di Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, yang paling rojih sholat duha itu berapa rakaat setiap harinya? Dan dalam keadaan musafir, bolehkah kita kerjakan juga? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustadz. Baik tentang masalah sholat duha ini, minimal 2 rakaat. Maksimalnya itu memang ada perbedaan di kalangan ulama. Kalau Imam An-Nawawi dalam buku ini, beliau menyebut 8 rakaat. Dan hadisnya dibawakan oleh beliau. Jadi sholat duha boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8. Sebagian ulama ada yang sampai ke 12 rakaat. Wallahu a'lam. Tapi kami cenderung kalau seorang bisa mengerjakan 8 rakaat, ini sudah satu hal yang mulia dan hal yang baik. Kemudian apakah sholat duha boleh dikerjakan ketika seorang musafir dalam bepergian? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Karena contoh sholat duha, kemudian sholat tahajud, sholat witir, itu boleh dikerjakan ketika seorang baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan musafir. Nah, adapun yang tidak dikerjakan, yaitu sholat sunnah rawatib, kecuali sholat qobliyah subuh. Ya, qobliyah subuh ini selalu dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam keadaan musafir, baik dalam keadaan mukim, bermukim di kota Madinah, ataupun ketika beliau dalam bepergian. Ya, beliau tidak meninggalkan sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Adapun qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, kalau dalam musafir, Nabi SAW tidak mengerjakannya. Ya, beliau tidak mengerjakan. Maka sholat sunnah rawatib tidak dianjurkan dikerjakan di dalam safar, dalam bepergian. Tapi kalau sholat sunnah, kecuali qobliyah subuh 2 rakaat, itu dianjurkan kita tetap mengerjakannya, baik ketika bermukim maupun tatkala kita safar. Adapun sholat-sholat yang lain, sunnah-sunnah yang lainnya, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, maka dibolehkan seorang untuk mengerjakannya meskipun dia dalam keadaan safar. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Ummu Abdillah yang berada di Toli-Toli.
Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana dengan menggabungkan niat beberapa sholat sunnah seperti sholat syuruk, kemudian sholat duha dan sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu dan sholat istikharah? Apakah bisa mendapatkan 5 pahala sekaligus dari kelima niat tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, saya ya sejauh yang saya pelajari selama ini belum ada pendapat menggabung sekian banyak sholat. Sholat tahiyat masjid, duha, istikharah, dan yang disebutkan tadi dikerjakan hanya 2 rakaat. Ini kami belum pernah mendapatkan. Ya. Tetapi kalau 2 sholat yang digabung, sholat-sholat sunnah, maka itu masih ada pendapat para ulama. Ya, contohnya misalnya seorang masuk masjid, ya, di waktu duha, dia gabungkan niat tahiyat masjid dan sholat duha. Ini kami cenderung kepada pendapat yang membolehkan. Gabungan dua sunnah. Ya. Yaitu sholat duha dan sholat tahiyat masjid. Atau misalnya seorang ingin menggabung antara sholat wudhu dan duha. Ya. Dia berwudhu, kemudian di waktu duha, lalu dia setelah wudhu dia sholat 2 rakaat. Dia gabung antara sunnah wudhu dan sunnah duha. Ini wallahu a'lam, kami cenderung kepada pendapat para ulama yang membolehkan. Adapun menggabungkan lebih dari itu wallahu a'lam, kami sendiri belum pernah membacanya, mendapatkannya dari para ulama. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Ada contoh yang lain. Sekarang misalnya seorang masuk ke masjid di waktu zuhur atau di waktu subuh. Waktu yang ada untuknya hanya untuk sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Ini pernah saya jelaskan. Maka sholat apakah yang dia kerjakan? Sholat tahiyat masjid atau qobliyah subuh? Jawabannya sholat qobliyah subuh. Ya. Karena dengan dia mengerjakan qobliyah subuh itu sudah mencakup apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya. Atau yang disebutkan oleh beliau, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisa hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat. Maka ketika seorang datang di waktu subuh, dia punya waktu hanya tinggal mengerjakan 2 rakaat, kemudian akan dikumandangkan iqamatus shalah. Sholat apa yang dilakukan? Tahiyat masjid atau qobliyah subuh? Kerjakan qobliyah, niatkan qobliyah subuh. Karena itu sudah mencakup apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihissalam. Nah, ini mungkin keterangan dari kami dalam masalah yang ditanyakan tadi. Wallahu ta'ala. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau kesimpulan dari kajian kita Ustaz. Tafadhol. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla karena kita dapat melaksanakan salah satu di antara kegiatan dan aktivitas yang bermanfaat bagi kita, yaitu ya mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Yang dengan apa yang kita pelajari ini mudah-mudahan bisa kita kerjakan. Sedikit kita mengerjakannya dengan istiqomah, itu lebih baik daripada banyak tetapi tidak istiqomah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami haturkan jazakumullah khairan pada semuanya, dan semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi diri kita,
bermanfaat bagi keluarga kita, dan semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita semuanya. Demikian dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa jazakumullah khairan. Akhirnya subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.